Baik, kita lanjutkan. Okay. We already discussed about this one, this page, and then this the NaCl forming, ya. Bagaimana NaCl terbentuk? Oke. Oke. Jadi untuk dapat Na dan Cl ini bergabung, firstly Na ini dirubah menjadi dalam bentuk ion, ya. Jadi logam Na itu berubah bentuk ion, dia diberi energi yang besar sehingga dia menjadi gas, ya. Menjadi gas, kemudian dia mengalami ionisasi. Nah, elektron yang dilepaskannya itu dia terionisasi dengan melepaskan elektron. Elektron yang dilepaskan ini tangkap oleh Cl sehingga memungkinkan mereka untuk membentuk sehingga Na menjadi bermuatan positif dan Cl menjadi negatif sehingga mereka bergabung membentuk NaCl. Nah, ini diilustrasikan seperti ini strukturnya NaCl ini struktur kristalnya, ya, close package structure. Nah, bagaimana ini diketahui? Itu menggunakan suatu alat yang disebut dengan XRD. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, this is another example for ionic bondings, MgS, magnesium sulfida. Oke, masing-masing ini Mg melepaskan 2 elektron dan S menangkap 2 elektron. Kalau MgO, magnesium oxide, ya, magnesium oxide. Nah, MgO ya masih sama juga dengan MgS. Nah, kemudian CaCl2. Nah, Ca karena Ca dia memiliki 2 elektron yang harus dilepaskan, sementara Cl1, so that harus ada 2 Cl, ya. So Ca mempunyai 2 elektron terluar, jadi ada 2 Cl, sehingga baru dia bisa membentuk CaCl2, ya. Satu elektron ke Cl yang di kiri, satu elektron melengkapi oktet yang di kanan. Kemudian aluminium oxide. Nah, Al mempunyai 3 elektron terluar, sementara O memiliki 6 elektron terluar. Nah, untuk bisa dia membentuk Al2O3, maka O ini berjumlah 3, harus ada 3 atom O, 3 unsur O dan 2 Al, ya, dan 2 Al. Oke, kita bisa contohkan seperti ini. Like this. So Al maybe in place here Al. This one 3 electron. It's okay. We put here close with O. O. Okay. This one also. 2, 3, 4, 5, 6. Here also. So O memiliki ya has 6 electron di luar ya, elektron terluar. Oke. Ini ke sini. Satu elektron ini ke sini, yang ini juga ke sini. Ya. Nah, berarti ini 2 ini ke sini pas 6, yang ini ke sini juga pas 6. 2 elektron sisa pergi ke O yang ini. Sehingga nanti strukturnya menjadi O, Al, Al, ini O, ini O. Nah, seperti itu ya. Nanti kita lebih lanjut. Oke. Nah, ini contoh-contoh ikatan kimia ya, senyawa yang terbentuk melalui ikatan kimia. Oke, we continue. Oke.
Lewis structure of ionic bonding. Okay, the principle is valence electron play a fundamental role in the chemical bonding. So, maksudnya jadi elektron valensi memainkan peranan yang penting dalam ikatan kimia. Elektron transfer lead to ionic bonding. Jadi, elektron yang dilepaskan ya menghasilkan ikatan ion, menyebabkan terbentuk ikatan ion. Sharing of electron leads to covalent bond. Jadi, pemakaian transfer elektron menghasilkan ikatan ion. Kalau sharing elektron, jadi pemakaian elektron bersama menghasilkan ikatan kovalen. Electron are transfers of the shell to give each atom a noble gas configuration. Jadi baik elektron yang dilepaskan, ditransfer maupun elektron yang dipakai bersama, ya itu akan nanti menuju kepada konfigurasi gas mulia, ya memenuhi aturan oktet. Ya, memenuhi aturan oktet. Nah, itu prinsipnya kalau untuk Lewis structure ini juga. Kita lihat ini Lewis symbol. A chemical symbol represent the nucleus and the core of electron. Ya, jadi simbol kimia yang ditunjukkan, simbol kimia menunjukkan inti dan elektron inti. Dot around the symbol represent valence electron. Jadi titik-titik di sekitar simbol ini menunjukkan elektron valensi. Jadi kalau golongan 1 sama elektron valensinya semua, golongan 2 juga sama elektron valensi, ya elektron terluar ya. 13 juga sama semua, 14 juga sama semua ya. Oke. Nah, ini golongan 3 sebenarnya, 3 elektron terluar, dia 4 elektron terluar ya. Oke. Ini salah tulis, ini 1,3 segala macam nih. Oke, kita lanjut. Oke, writing Lewis structure of ionic compound. Write Lewis structure for the following compounds. Jadi sekarang kita mencoba menuliskan struktur Lewis dari BaO, MgCl dan aluminium oxide. Nah, BaO. Oke. Nah, seperti ini. Ya. Jadi BaO berdasarkan yang di atas tadi dia berada di sini di Ba di golongan 2 ya. Jadi dia memiliki 2 elektron terluar. Sementara O memiliki 6 elektron. Nah, jadi satu elektron berikatan dengan elektron yang ini, satu lagi elektron ini berikatan dengan ini. Sehingga dia berpasangan seperti ini. Kalau dia berpasangan seperti ini, O sudah penuh terisi. Ingat ya, kalau dia melepaskan elektron, ya, if electron release from an atom, electron release or transfer from an atom, so the atom to be positive, while an atom accept an electron or gain an electron, so that atom to be negatif ya. Jadi kalau elektron itu keluar dari suatu atom waktu dilepaskan, maka dia menjadi positif, bertanda positif. Kalau dia menyerap elektron atau menangkap elektron, maka dia menjadi negatif. Oke. Karena Ba melepaskan 2 elektron, maka Ba menjadi positif 2 ya. Sementara oksigen menyerap 2 elektron, menangkap elektron, maka dia menjadi negatif 2. Oke. Nah, ini nanti akan membentuk BaO ya. Oke, nanti akan terbentuk ini BaO ya. Oke, not the use of the fish hook. Fish hook ini kail seperti ini ya. Dan fish hook kail ya. Kalau ini arrow, dua mata ini. Fish hook arrow to the not a single electron movement. Jadi hanya satu elektron yang berpindah itu, maka kita pakai simbol kail. Jadi ada artinya ya. Oke. Simbol kail seperti ini. Nah, a double headed arrow means that 2 electron move. Contohnya, ini pasang elektron ini mengikat Mg.
Nah, ini ambil. Nah, begini. Ya. Nah, itu artinya two elektron berpindah. Jadi dua elektron ini berpindah untuk mengikat si Mg. Nah, seperti itu ya. Oke. We continue. Ini another example, MgCl2, the magnesium chloride. The same weight with the previous one, or BaO, something like that. So Cl need one electron to achieve octet configuration. So Mg has two electron release. So that we need two Cl to complete the octet configuration. So that the reaction of Mg and Cl produce magnesium chloride or MgCl2 ya. Nah, sekarang ya ini lagi ya. Ini telah dijelaskan tadi ya, already explained. For example like this. These two electron go to first O. This one make bonding with this one. Okay. And this one also make bonding with this one. Okay. This one goes to the last oxygen. So that you produce 2Al3, 2Al plus 3, and 3O minus 2. So the molecular structure to be Al2O3 with molecular structure yeah. Okay. Continue. Factor affecting the ionic bonding formation. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan ikatan kimia. So, jadi untuk mempelajari apa faktor-faktor yang mempengaruhi ikatan kimia, kita bisa belajar dari Bohr-Haber cycle. Bohr-Haber cycle ya, di mana nanti contohnya adalah pembentukan NaCl, di mana nanti energi terakhir dari pembentukan itu disebut dengan lattice energy ya. So in chemistry, the lattice energy is the energy change upon formation of 1 mole of a crystalline ionic compound from its constituent ion. Oke, contohnya ini kita sebut dengan dinamai dengan Born-Haber cycle. Oke, secara normal reaksi secara umum reaksinya itu adalah ya, secara umum persamaan reaksi itu adalah ini. Ya. Ini adalah delta H pembentukan sebenarnya. Delta H F ya, formation. Delta H pembentukan. Untuk dapat Na dalam keadaan solid dan Cl dalam keadaan gas untuk bereaksi menghasilkan NaCl padat ya. So firstly we have to change the base of natrium from solid to gas into gas ya. Sublimation process. Yeah, sublimation process. We have to change the base of natrium from solid into natrium gas. So when natrium change from solid to gas, so this reaction need energy. Call it or name it as a sublimation energy. And then when natrium in a gas form, so natrium release an electron and form
natrium in ionic form natrium ion dia membentuk ion natrium, and then when natrium release an electron, Cl catch the electron to form Cl minus. Okay, before the chloride take the electron, catch the electron. So here Cl2 is undergone dissociation from Cl2 until Cl. From Cl2 until Cl. So this one process is dissociation. And then when Cl in gas form catch an electron, trap or electron, so this process is affinity. Affinity of electrons, okay. Electron, and then form Cl minus. And then Cl minus and natrium plus, yeah, Cl ion and natrium ion make a bonding to form NaCl solid. NaCl solid. So, okay, the energy released when this one and this one make NaCl, call it as lattice energy. Oke, saya coba menjelaskan pakai bahasa Indonesia. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan ikatan ion ya kita bisa pelajari dari energi Kisi nih. Ya, lattice energi ini adalah energi Kisi. Dalam kimia ya energi Kisi ini ada energi yang dirubah. Ini yang diperlukan untuk merubah ya 1 mol kristal ion senyawa ion, 1 mol senyawa ion dalam bentuk kristal menjadi bentuk ionnya ya. Oke. Nah, di sini dalam proses ini contohnya adalah NaCl. NaCl dirubah dia menjadi Na+. Sorry. Contohnya adalah natrium solid dirubah menjadi natrium gas. Nah, natrium gas yang dihasilkan ini dia akan mengalami ionisasi ya dengan melepaskan elektron dan bentuk ion natrium dalam keadaan gas. Sementara Cl2 dia mengalami dissosiasi dari Cl2 menjadi Cl. Nah, Cl ini menangkap elektron sehingga bentuk Cl-. Nah, reaksi antara Cl- dan Na+ ini maka menghasilkan energi Kisi bereaksi ya membentuk NaCl dengan membebaskan energi Kisi. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan?